dijelaskan ke publik dengan benar Pak. Salah satunya Pak, terkait anggaran, terkait kenapa Cugenang diterakhirkan, kenapa ada tahapan pertama siapa saja, tahapan kedua siapa saja, itu yang mesti disampaikan oleh pemerintah. Itu yang menjadikan pertanyaan pada masyarakat kepada pemerintah. Nah di sini terkait juknis oleh bupati yang ditandatangani oleh Gubernur itu jadi masalah besar Pak bagi saya dan bagi masyarakat yang dipertanyakan Pak. Kenapa di situ ada termin 1 termin 2 dalam pihak ketiga itu menjadi ruang kosong untuk oknum masif Pak. Hari ini saya sudah melaporkan satu kepala desa untuk tujuannya apa? Ini ada ruang untuk jadi pungli, korupsi dan semuanya. Makanya tolong dipertimbangkan. Sesi tanya jawab ini saya bagi beberapa termin sampai jam 4 ya. Untuk termin pertama saya persilakan kepada 3 orang penanya, ditujukan kepada siapa? 1 Bapak Haji Hidayat Makbul, kemudian yang kedua belakangnya Bapak Galih, kemudian yang ketiga yang pakai topi. Yang sebelah sini siapa? Pak Agus Reza ya? Ya nanti ada next ya buat Pak Sony, buat Kang Eka ya. Ya. Mangga Pak Hidayat Makbul senior Pini Sepuh Cianjur untuk memberikan pemikiran-pemikirannya dalam forum ini. Pak Ade punten kanggo mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini diskusi publik ini adalah diskusi yang luar biasa menurut saya. Karena memang dari sisi waktu tepat sekali. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan mengenai apa-apa yang terjadi pada publik. Kalau saya mengamati dari beberapa pembicara, ada 2 yang kelihatannya yang perlu mendapatkan perhatian. 1, masalah komunikasi. Jadi jangan sampai salah, komunikan jadi komunikator atau komunikator jadi komunikan. Saya sarankan kepada pemerintah daerah, cik atau boga jubir. Kenapa? Karena dengan komunikasi itu tidak asal ucap, tetapi harus didasarkan kepada informasi yang tepat, jelas, dan memang itu informasi dibutuhkan. Jadi komunikasi ini penting. Kalau saran saya kepada bapak-bapak yang sekarang ada di pemerintah daerah atau juga di PRD, cik atau di masing-masing spot teh, ya posko, sehingga bapak-bapak dan ibu yang terdampak itu lebih gampang melakukan komunikasi ketimbang melakukan komunikasi kepada teman-teman yang memang nantinya harus ada waktu dan tempat di dalam menyampaikannya. Itu saran saya dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, transparansi Pak. Yang saya dengar dari semua pihak ini pembicara transparansi. Sabaraha nu menang bantuan, geus disalurkeun sabaraha, kemudian kamana wae tepat teh sasaranna. Salah satu contoh teman-teman saya dari Universitas Pajajaran itu pernah datang ke tempat masing-masing lokus. Geus puguh, butuh teh beas. Dibere teh mih deui. Atuh mih teh aya di pasar. Untuk ngungguk-ngunggukkan wae BNPB. Mihna aya di pasar. Ya, kenapa? Saya kasih clue.
Karena masyarakat pada saat itu butuh duit. Sehingga si Meh tadi lepas. Tapi kan isunya jadi isu yuridis. Ya kan? Nah, saya sudah tahu itu kemana, di Sukabumi di mana, di Cianjur di mana. Itu yang namanya itu tangkap pasar. Sehingga clue-nya kan informasinya bupati lah ngejual. Padahal saya komunikasinya langsung saya dapat dari mana Anda? Pak, kita butuh duit Pak, diberi mie. Salah satu contohnya. Jadi yang namanya transparansi dan komunikasi itu saya berikan clue 3 pada Bapak-bapak khususnya Dewan. 1, clue-nya tepat sasaran. Jadi sasarannya tepat berdasarkan data yang jelas, yang akurat datanya. Iya manu, iya nu mau cak itu, iya mau cak itu. Jumlah rumah masih kena muka-muka. Masih kena harus ini, masih harus ini. Jadi tepat sasarannya itu tepat. Ya. Kemudian T yang kedua, tepat jumlah dan tepat jenis. Jumlahnya tepat. Kalau memang 100 orang yang terdampak, ya untuk yang 100 orang. Dihitung yang jelas. Terus jenisnya jenis apa saja? Ada sabun mandi begitu banyak, padahal mandi dasar letik, air sabun cuci, sangat. Jadi tepat jumlah dan tepat jenis. Yang sekarang menjadi masalah begitu rumit, Bapak-bapak sekalian, itu tepat waktu. Jadi waktunya tepat. Jelema kerapar yang dahar, dibelena sabun. Salah satu contoh punten itu bahasa ini ya, bahasa cuknya. Jadi tepat waktunya Pak. Nah, apabila clue yang 3 ini baru kita nanti berpikir secara teoritis. Aspek yuridisnya bagaimana nih? Memenuhi enggak? Aspek yuridisnya. Kalau untuk menjalankan yang clue yang 3 itu. Kemudian aspek sosial dan budaya. Tepat enggak aspek sosialnya? Tepat enggak aspek budayanya? Kenapa saya katakan begitu? Mengenai relokasi aja panriwe. Ya. Wah, ini daerah gempa, Pak. Nih, saya jelasin. Di rokok ini ada gambar. Anu cek carere mah teh paehan. Gambar itu. Tapi saya ngudud umur 28 tahun. Jadi jangan diberikan satu model-model yang sieunan, Pak. Lebih baik kita berikan satu solusi yang lebih tepat bahasanya seperti apa kepada mereka. Jadi relokasi itu bukan satu problem solving yang betul-betul tepat, Pak. Belum tentu. Karena ada aspek sosial dan ada aspek budaya. Saya harus meninggalkan warung, walaupun warung saya sudah ngagubrag. Saya sudah harus meninggalkan cek paribasana boga sawah sampai becek oge, tapi tempatnya di dia saya harus direlokasi ke tempat yang lain. Ini juga harus aspek sosial dan budayanya harus diperhitungkan. Saya pikir cukup Pak. Yang ketiga Pak, supaya lengkap Pak. Kalau tidak lengkap bahaya ini. Transparansi dan aspek yang ketiga yang harus diperhitungkan itu ada aspek ekonomi Pak. Jadi aspek ekonomi itu harus berfokus kepada kemampuan daripada masyarakat terdampak. Begitu. Nah, dari apa yang saya gambarkan barulah muncul nanti Pak Juknis, barulah muncul rencana APBD, perubahan APBD, berapa butuh biayanya. Nah, dari apa hal yang saya sampaikan ini, saya siap untuk melakukan diskusi dengan Bapak-bapak. Siap.
kapanpun saya undang oleh Bapak, oleh Pak Pras. Nomor HP-nya sudah ada di Pak. Oh, ada. Bapak nomor HP saya sudah berlimpah. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini mah bukan kritik tetapi urun rembuk. Punten bila eno kasogok, dasnes nyogok, bila itu fikwaidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang belakang, Kang Galih, Kang Galih. Langsung to the point. Pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LBH yang sudah memberikan ruang diskusi. Seharusnya ini apabila oleh Pemda ini lebih tepat, pas gitu. Tapi alhamdulillah hanya LBH yang membuka ruang diskusi bersama kita. Saya di sini berbagai lembaga juga yang terdiri dari 34 yang sekarang tergabung untuk masa aksi tanggal 25 tuh, mohon untuk digarisbawahi juga kepada pemerintah, kita tidak ada unsur politis. Kita di sini berasal dan muncul betul real untuk kemanusiaan. Ada yang lebih sangat kita kecewakan. Yang pertama bahwa terjadinya gempa bumi Cianjur ini masuk kepada bencana daerah, sehingga di sini Bupati sebagai komandan terkait regulasi dan kewenangan untuk penanggulangan bencana daerah, sehingga di sini Bupati mengeluarkan SK keputusan Bupati Cianjur nomor 360 407 BPBD 2002. Di sini ada bab 5 tahapan proses pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan. 1. Kepala daerah mengangkat dan menetapkan tim teknis pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kepala daerah mengangkat dan menetapkan tim pendamping masyarakat TPM di setiap desa kelurahan terdampak bencana. Yang ketiga, kepala daerah menetapkan SK by name by address BNBA penerima bantuan stimulus. Sampai saat ini sudah 2 bulan penanggulangan bencana daerah, kenapa lambat? Ini sudah jelas Pak, bahwa Bupati sudah kurang respon. Seharusnya Bupati melakukan SK penugasan, yaitu membentuk tim teknis, tim TPM agar dilaksanakan terkait penanggulangan bencana. Dan sampai saat ini SK tim teknis, SK tim TPM ini sampai saat ini belum ditandatangani. Jadi mau masyarakat menerima bantuan seperti apa, sosialisasi seperti apa, ini loh kelemahan pemerintah kita. Waktu kemarin kita menyampaikan segera Bupati melakukan SK penugasan karena tidak mungkin para OPD, para perangkat daerah dia melakukan penugasan tanpa ada SK penugasan. Jadi inti sebelum terkait dana stimulan segala sesuatu, tugas yang pertama aja Bupati gitu, membuat SK tim teknis dan tim TPM untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pun sampai sekarang ini belum selesai gitu. Makanya selama 2 bulan ini kita pun pemerintah Cianjur, DPRD, kita berteriak kemana? Selama 2 bulan ini jangan dulu pemerintah berpandang kepada masyarakat berpikir negatif. Tidak ada masyarakat yang ingin diam di tenda sampai 2 bulan gitu. Terus yang kedua kita pun sepakat pada DPRD untuk segera membuat pansus terkait teknis pengawalan dana gempa Cianjur, terutama di sini saya pun mau mempertanyakan terkait acuan SK Bupati ini mengacu kepada mana? Ada yang lebih efektif di sini SK yang dikeluarkan oleh BNPB keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sini ada tahapan-tahapan yang betul-betul simpel. Pertama terkait dana stimulan yang dimana pencairan tahap 1, tahap 2 rusak ringan dan sedang ini 1 kali pencairan. Terus yang berat ini 2 kali pencairan. Kenapa di dalam SK Bupati di sini ada masa perpanjangan terkait tahapan pencairan? Ini ada apa? Apakah Bupati betul-betul pemerintah DPRD Cianjur betul-betul peduli ke masyarakat? Kenapa proses pencairan pun ini diperpanjang? Ini yang kita pertanyakan.
simpel dari BNPB, SK BNPB itu udah simpel untuk melakukan penanggulangan bencana agar masyarakat pulih dalam masa transisi darurat gitu Pak. Kita pertanyakan itu. Yang pertama, kenapa pemerintah Cianjur membuat aturan yang dimana ini memperpanjang masa penerimaan stimulan. Sedangkan dari BNPB di sini sudah jelas simpel aturan yang dikeluarkan oleh BNPB ini tahapan rusak ringan, sedang itu satu kali pencairan. Terus rusak berat 50%, 50% dua kali pencairan. Ini Cianjur kenapa menjadi ada jenjang masa pencairan begitu lama gitu. Terus yang kedua kita minta DPRD untuk pengawasan terkait adanya masa pendapat anggaran di bank. Ini yang kita minta DPRD dibuat pansus juga. Terus yang ketiga, apa langkah dari DPRD dan Pemda ketika menilai bahwa sekarang ini SK tim teknis dan tim TPM ini sampai sekarang belum diberikan tugas gitu. Ini yang kita cukup jelas. Terima kasih kepada Kang Galih. Kita kasih aplaus. Selanjutnya silakan ke Pak Agus Reja. Ngomong Pak, ini live Pak. Nanti juga kita kerjasama dengan kawan-kawan dari salah satu media. Saya ingin menanyakan saja dan juga menginginkan satu kepastian Pak. Satu kepastian bahwa masyarakat yang terdampak itu kapan akan menerima bantuan, kapan tahapannya itu diindikan. Saya minta itu mungkin diumumkan di tiap desa, apa kelurahan, bisa sampai ke tiap RT atau RW, sehingga yang kasihan bapak-bapak RW, bapak-bapak RT yang ada di lokasi itu sekarang ditanya oleh warganya, Pak kapan iraha tuh? Hayo wae disurvei. Ari istilahnya namanya aja tidak dicantumkan, diumumkan bahwa ini dia masuk ke dalam itu. Yang penting ada kepastian Pak. Jadi kalau ada kepastian cek istilah masyarakat yang terdampak Pak anu hutang lagi itu jadi masalah, tapi ada jaminan yang bayarna gitu. Nah yang terus Bupati ada kepastian ya. Bupati mengumumkan juga bahwa ini hari ini sedang diusahakan ke pusat untuk pencairan tahap kedua. Itu banyak beredar di media sosial. Nah, masyarakat juga semua pada tahu Pak uang ini sudah di Bank Mandiri. Dalam rekening masyarakat juga si penerima yang tahap awal itu sudah tahu. Cuma cair 40%. Ada dalam rekening 10 juta. Misalnya untuk yang ringan. Nah, ada tambahan dari Pak Jokowi 5 juta. Jadi 15 juta. Tapi kenapa dihitung dari 10 juta? Itu seperti itu. Terus yang saya ingin tanyakan, itu apa sih yang namanya dana stimulan itu? Apa yang namanya dana stimulan itu seperti apa? Karena di PP-nya nomor 22 tahun 2008 itu pemerintah bisa mengirimkan, wajib mengirimkan dana yang berpola hibah. Nah, tapi sampai di daerah di sini Cianjur itu dana stimulan. Nah, seperti apa? Tolong kami terangkan dana stimulan itu seperti apa? Nah, apakah misalnya memang turunkan 40% dulu? Nah, apalagi dengan surat yang beredar pertama si penerima bantuan itu cair 40% harus bisa menyelesaikan 100%. Ya, cukup jelas. Apakah itu sudah dirubah? Karena ada implikasi hukum Pak di situ Pak. Ya. Kalau misalnya dirubah juga sudah cukup jelas Pak. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, karena kita tadi sepakat jam 4 ya. Saya akan punya pendapat karena kita tidak melawan kesepakatan. Jadi untuk termin kedua saya izin langsung aja kepada 3 penanya. Ya sehingga nanti tidak ada pertanyaan lagi.
Oke, Oke, tiga di termin ini. Satu Pak Eka, yang kedua tadi Kang Soni, yang ketiga Pak Beki tuan rumah, mohon maaf. Nanti bisa tidak di forum ini. Ini ada Kang Mahrum dari Haruwangi. Silakan kepada Kang Eka. Jadi nanti 6 pertanyaan ini Kang Eka, Kang Soni, Kang Soni dan Kang Mahrum. Jadi kita sepakat ya tidak ada termin selanjutnya karena kita sepakat tadi kita sampai jam 4.